Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan membahas materi mengenai transformasi geometri tentang rotasi. Saya Ade Andri Maliana dengan NIM 2315101049. Itu ada saya, perkenalkan nama saya Iwayan Erawan dengan NIM 2315101036. Baik, langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu pengertian. Apa sih itu transformasi geometri? Jadi transformasi geometri merupakan proses perubahan bentuk, ukuran, dan posisi suatu objek dalam ruang geometris. Rotasi adalah salah satu jenis transformasi geometri yang mengubah posisi suatu objek dengan cara memutarnya sekitar suatu titik tertentu. Dalam rotasi, setiap titik pada objek akan diputar sejauh tertentu hingga membentuk suatu objek yang baru. Lanjut. Yang kedua, konsep dasar yang terkait dengan transformasi geometri rotasi. Jadi ada 3, yaitu yang pertama pusat rotasi, yang kedua sudut rotasi, dan yang ketiga arah rotasi. Itu adalah rumus dari rotasi yang kami temukan. Sebelum itu saya menjelaskan dahulu. Rotasi atau transformasi antar suatu objek melalui suatu pusat dan sudut tertentu. Berikut adalah rumus yang kami temukan, yaitu terdapat 4 rumus. Rumus yang pertama, jika titik X dan Y dirotasikan sebesar derajat tertentu, misalkan kita ketikkan dengan A saja, dengan titik pusat 0, maka akan diperoleh XY sama dengan cos A dan min sin A, Y sama dengan sin A dan cos A. Setelah itu dikalikan dengan X dan Y. Rumus selanjutnya, jika titik X dan Y dirotasikan dengan sebesar derajat tertentu dengan titik pusat P, yaitu kita gantikan dengan M dan N, maka akan XY sama dengan cos A min sin A dan Y sama dengan sin A dan cos A. Setelah itu X dan Y-nya kita kurangkan dengan titik pusat dari P, itu M dan N. Setelah itu ditambah dengan titik pusat P, itu M dan N. Yaitu setelah itu rumus selanjutnya, jika titik X dan Y dirotasikan sebesar derajat tertentu dengan titik pusat 0, kemudian dirotasikan lagi sebesar derajat tertentu, kita ketikkan dengan B saja, dengan pusat yang sama, maka akan diperoleh XY sama dengan cos A tambah B dan min sin A tambah B. Y sama dengan sin A plus B, cos A plus B, setelah itu dikalikan dengan X dan Y. Untuk rumus yang terakhir, jika titik X dan Y dirotasikan sebesar derajat tertentu dengan titik pusat B, M dan N, kemudian dirotasikan lagi sebesar B dengan pusat yang sama, maka akan diperoleh XY sama dengan cos A tambah B min sin A tambah B, Y sama dengan sin A tambah B dan cos A tambah B. Setelah itu dikalikan dengan X dan Y kita kurangkan terlebih dahulu dengan titik pusat P, itu M dan N. Setelah itu ditambah dengan titik P, itu M dan N. Jadi berikut adalah derajat rotasi dan pemetaannya, di mana rotasi positif yaitu berlawanan arah jarum jam, sedangkan rotasi negatif searah jarum jam. Yuk, next, nomor 7. Jadi ini merupakan tabel sin cos dari trigonometri, di mana tabel ini ini tabelnya digunakan untuk mencari nilai derajat gitu. Dari derajat.
Jadi berikut adalah contoh soal transformasi geometri rotasi. Diketahui titik A, 3, dan 4. Lakukan rotasi titik A sebesar 270 derajat positif terhadap pusat rotasi di titik 0. Tentukan koordinat titik A setelah rotasi. Jadi cara penyelesaiannya sama seperti seperti rumus yang sudah dijelaskan tadi, di mana di sini kita akan memasukkan derajatnya terlebih dahulu, kemudian dikalikan dengan titik A. Jadi X dan Y sama dengan cos 270 derajat dan min sin 270 derajat. Kemudian Y sin 270 derajat dan cos 270 derajat dikali 3 dan 4. Jadi kita cari dulu nilai cos 270 derajat di tabel yang tadi. Di mana nilai cos 270 derajat adalah 0. Kemudian min sin 270 derajat adalah min 1. Kemudian sin 270 derajat bernilai 1. Kemudian cos 270 derajat bernilai 0. Kemudian dikali silang dengan 3 dan 4. Sehingga diperoleh hasil min 4 dan 3. Min 1 dikali dengan 4 hasilnya min 4. 1 dikali dengan 3 sama dengan 3. Jadi koordinat titik A setelah rotasi adalah min 4 dan 3. Ini adalah soal nomor 2. Nah, bagaimana titik A adalah 2 dan 2 akan bergerak setelah mengalami rotasi 90 derajat searah jarum jam dengan pusat rotasi di titik 0. Nah, searah jarum jam itu diartikan derajatnya itu negatif ya. Akan menjadi XY sama dengan cos min 90 derajat dan min sin 90 derajat, Y sama dengan sin 90 derajat dan cos min 90 derajat. Setelah itu akan dikalikan dengan titik A, titik 2 dan 2. Nah, pertama-tama kita akan mengeluarkan min 90 derajat terlebih dahulu. Jadi, sesuai tabel tadi, cos 90 derajat adalah 0. Jadi, kita hilangkan saja negatifnya. Di sinnya kini kita keluarkan negatifnya akan menjadi positif. Jadi, sin 90 derajat. Setelah itu yang di Y, sin min 90 derajat akan menjadi min sin 90 derajat. Dan cos min 90 derajat akan menjadi cos 90 derajat. Dan setelah itu dikalikan dengan 2 dan 2. Oke, kita cari derajat terlebih dahulu. Cos 90 derajat adalah 0. Sin 90 derajat adalah 1. Min sin 90 derajat adalah min 1. Dan cos 90 derajat adalah 0. Setelah itu dikalikan dengan 2 dan 2. Jadi titik 2 dan 2 setelah dirotasikan 90 derajat, searah jarum jam akan menjadi 2 dan min 2. Jadi soal selanjutnya, diberikan titik A yaitu 3 dan 4. Lakukan rotasi 90 derajat searah jarum jam terhadap pusat rotasi di titik P yaitu 1 dan 2. Hitung koordinat titik A setelah rotasi. Di sini karena pada soal rotasi yang dilakukan adalah searah jarum jam, maka rotasinya menjadi negatif, yaitu negatif 90. XY sama dengan cos min 90 derajat min sin min 90 derajat dan Y sin 90 derajat dan cos min 90 derajat. Dikalikan dengan titik A yaitu 3 dan 4, kemudian dikurang dengan titik P 1 dan 2, kemudian ditambah lagi dengan titik P sama dengan cos 90 dan sin 90 derajat, kemudian Y min sin 90 derajat dan cos 90 derajat. Dikalikan dengan titik A dikurang dengan titik P, kemudian ditambah lagi dengan titik P. Jadi hasilnya cos 90 derajat yaitu 0, sin 90 derajat yaitu 1.
min sin 90 derajat yaitu min 1, dan cos 90 derajat yaitu 0. Kemudian penjumlahan antara titik A dikurang titik P yaitu 2 dan 2, ditambah dengan titik P yaitu 1 dan 2. Jadi di sini kita peroleh 2 dan min 2 ditambah 1 dan 2. Hasilnya yaitu 3 dan 0. Jadi koordinat titik A setelah rotasi adalah 3 dan 0. Jadi soalnya adalah tentukan bayangan titik A yaitu 3 dan min 5. Jika dirotasikan 90 derajat dengan rotasi di P1 dan 2, maka akan menghasilkan XY sama dengan cos 90 derajat dan min sin 90 derajat, Y sama dengan sin 90 derajat dan cos 90 derajat. Lalu kita kalikan 3 dikurang 1 dan 5 dikurangi 2. Setelah itu kita tambahkan dengan titik P. Itu 1 dan 2. Jadi kita cari dulu nilai dari derajatnya terlebih dahulu. Cos 90 derajat adalah 0, min sin 90 derajat adalah sin 1, sin 90 derajat adalah 1, dan cos 90 derajat adalah 0. Setelah itu kita kurangi terlebih dahulu bayangan titik A dan titik P. Jika min 1 menghasilkan 2, min 5 kurangi 2 yaitu 7. Setelah itu ditambahkan 1 dan 2. Di sini kita tambahkan saja 7 tambah 1 sama dengan 8, 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi koordinat titik A setelah dirotasikan adalah menghasilkan 8 dan 4. Berikut soal dengan titik yang dirotasikan 2 kali. Yang pertama, tentukanlah bayangan titik A bernilai 3, -4 yang dirotasi 60 derajat berlawanan dengan arah perputaran jarum jam dengan pusat putar 0. Kemudian dilanjutkan dengan rotasi 30 derajat dengan arah dan pusat yang sama. Jadi di sini XY sama dengan cos 60 derajat ditambah 30 derajat. Kemudian min sin 60 derajat ditambah 30 derajat. Lalu untuk Y sin 60 derajat ditambah 30 derajat. Dan cos 60 derajat ditambah 30 derajat. Kemudian dikalikan dengan titik A, yaitu 3 dan min 4. Jadi kita tambahkan derajatnya terlebih dahulu, di mana hasilnya yaitu cos 90 derajat dan min sin 90 derajat. Kemudian untuk Y sin 90 derajat dan cos 90 derajat dikalikan dengan titik P yaitu 3, -4. Jadi nilai dari cos 90 derajat yaitu 0. Kemudian min sin 90 derajat yaitu minus 1. Kemudian sin 90 derajat bernilai 1. Kemudian cos 90 derajat bernilai 0. Kemudian dikalikan dengan 3 dan min 4. Jadi hasilnya yaitu 4 dan 3. Jadi bayangan titik A setelah rotasi adalah 4 dan 3. Jadi soal selanjutnya adalah tentukanlah bayangan titik A yaitu 2 dan min 5 yang dirotasikan 140 derajat searah dengan jarum jam dengan pusat putar 0. Kemudian dilanjutkan dengan rotasi 40 derajat dengan arah dan pusat yang sama. Maka akan menghasilkan seperti yang dijelaskan dari tadi, jika derajat dirotasikan searah dengan jarum jam, maka akan menghasilkan negatif. Jadi XY sama dengan cos min 140 derajat ditambah dengan min 40 derajat dan min sin negatif 140 derajat ditambah dengan negatif 40 derajat. Dan Y sama dengan sin min 140 derajat ditambah dengan min 40 derajat dan cos min 140 derajat ditambah dengan min 40 derajat. Setelah itu dikalikan dengan 2 dan min 5. Oke, pertama kita jumlahkan derajatnya terlebih dahulu. Menghasilkan cos min 180 derajat
min sin dan min 180 derajat, sin min 180 derajat, dan cos min 180 derajat. Dan dikalikan dengan 2 dan min 5. Kita sederhanakan lebih dahulu. Cos akan menjadi cos min 180 derajat akan menjadi min cos 180 derajat. Min sin min 180 derajat akan menjadi sin 180 derajat. Sin min 180 derajat akan menjadi sin 180 derajat. Cos min 180 derajat akan menjadi min cos 180 derajat. Min cos 180 derajat adalah menghasilkan itu min 1. Sin 180 derajat menghasilkan 0. Sin 180 derajat menghasilkan 0 dan min cos 180 derajat menghasilkan min 1. Dan dikalikan dengan 2 dan min 5 akan menghasilkan min 5 dikalikan dengan min 1 akan menghasilkan 5. Min 1 dikalikan dengan 2 akan menghasilkan min 2. Jadi bayangan titik A setelah rotasi adalah 5 dan min 2. Jadi berikut adalah soal titik dengan titik pusat yang dirotasikan 2 kali. Jika titik A yaitu 2,-4 dirotasikan sebesar 30 derajat berlawanan dengan arah jarum jam, kemudian dengan titik pusat P yaitu 1,2, kemudian dirotasi lagi sebesar 60 derajat dengan pusat yang sama, maka akan diperoleh seperti berikut. Jadi sama seperti sebelumnya, di sini kita hanya harus menambahkan, menjumlahkan derajatnya saja ya. Jadi diperoleh cos 90 derajat dan min sin 90 derajat per sin 90 derajat dan cos 90 derajat. Kemudian titik A dikurang dengan titik P. Kemudian ditambah lagi dengan titik P. Jadi cos 90 derajat bernilai 0 dan min sin 90 derajat bernilai 1. Kemudian sin 90 derajat bernilai 1 dan cos 90 derajat bernilai 0. Kemudian dikalikan dengan titik A yaitu 2,-4. Kemudian dikurang P dengan 1 dan 2. Kemudian ditambah lagi dengan titik P. Jadi kita jumlahkan yang ini. Diperoleh hasil 1 dan -6. Jadi langsung saja 1 dan 6 ditambah 1 dan 2 yaitu hasilnya 7/3. Jadi bayangan titik A setelah rotasi adalah 7,3. Oke, untuk selanjutnya adalah jika titik A yaitu 5 dan 8 dirotasikan sebesar 90 derajat ke arah jarum jam dengan titik pusat P 2 dan 3. Kemudian dirotasikan lagi sebesar 90 derajat dengan pusat yang sama. Maka akan diperoleh jadi dijelaskan secara jarum jam berarti negatif. Jadi kita langsung saja min 90 derajat ditambah dengan min 90 derajat hasilkan 190 derajat. Jadi cos min 190 derajat, min sin 190 derajat, min sin dan min 190 derajat, sin min 180 derajat, dan cos min 180 derajat. Setelah itu titik A akan dikurangi dengan titik P pusat. 5 dikurangi 2 dan 8 dikurangi 3. Lalu ditambahkan dengan titik P lagi yaitu 2 dan 3. Kita sederhanakan terlebih dahulu. Cos min 180 derajat menjadi min cos 180 derajat, min sin min 180 derajat akan menjadi sin 180 derajat. Sin min 180 derajat akan menjadi sin 180 derajat. Cos min 180 derajat akan menjadi min cos 180 derajat. Oke, langsung saja min cos 180 derajat akan menjadi min 1
sin 180 derajat akan menjadi 0, sin 180 derajat akan menjadi 0, sin cos 180 derajat akan jadi min 1. Kita kurangi titik A dan titik B terlebih dahulu. 5 dikurang 2 menghasilkan 3, 8 dikurangi 3 menghasilkan 5. Selanjutnya kita kalikan 5 dikalikan min 1 menghasilkan min 5, 3 dikalikan min 1 menghasilkan min 3. Lalu ditambahkan dengan titik pusat P, yaitu 2 dan 3. Min 2 ditambah 2 sama dengan min 3, min 3 ditambah 3 sama dengan 0. Jadi titik A setelah dirotasikan akan menjadi min 3 dan 0. Oke, mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah-salah kata atau penjelasannya kurang. Kami mohon maaf. Saya tutup dengan para Mas Santi. Om Santi.